Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 rahimakumullah. Marilah kita belajar IPS lagi, dan hari ini kita akan belajar tentang sumber daya tambang. Kemarin kita sudah belajar tentang sumber daya hutan, di mana hutan itu jika digunakan maka bisa ditanam lagi. Itu namanya sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya, kemudian hari ini kita akan mempelajari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya tambang. Sumber daya yang untuk ada lagi membutuhkan waktu jutaan tahun. Ya, itu adalah sumber daya yang ada di dalam tanah, yang terpendam di dalam bumi. Untuk mengambilnya harus ditambang. Yang pertama adalah sumber daya minyak bumi dan gas. Minyak bumi itu terbentuk dari renik-renik atau jasad hewan, terutama hewan laut yang terpendam di dalam tanah selama jutaan tahun, mengalami proses tekanan dan pemanasan sehingga berubah wujud, ya, bercampur dengan lumpur dan sebagainya, berubah wujud menjadi minyak bumi, ya, maka disebut dengan sumber daya renik. Kemudian minyak bumi juga digunakan untuk energi, untuk motor, ya, pertalite, untuk pesawat, itu aftur, maka disebut dengan sumber energi. Gas juga demikian. Kemudian letak tambangnya di Indonesia, di buku ada di Sumatera, ada di Muara Enim, juga di Lok Sumawe. Kemudian di Jawa ada banyak tempat, yang di Jawa Tengah ada Cepu dan Cilacap, ya. Di Kalimantan ada di Tarakan, di Balikpapan, kota minyak, ya. Kemudian di Maluku ada Pulau Seram, dan di Papua ada Sorong, ya. Kemudian yang kedua adalah tambang batu bara. Batu bara juga termasuk tambang yang pembentukannya membutuhkan waktu jutaan tahun, berasal dari tumbuhan yang mengendap atau terpendam di dalam tanah. Nah, dari pohon-pohon tuh akar, kemudian batang tuh lama-lama setelah jutaan tahun akan berubah menjadi batu bara. Prosesnya lama, dari mulai kayu yang masih terpendam muda, kemudian menjadi batu bara muda sampai akhirnya menghitam, ya. Kemudian batu bara juga bisa dimanfaatkan untuk sumber energi, untuk industri-industri besar. Karena batu bara ketika dia itu dipanaskan, dia akan menjadi bara seperti areng, gitu, ya. Dan suhunya akan stabil panas dalam waktu yang lama. Nah, di Indonesia termasuk penghasil batu bara yang besar, termasuk nomor 6 di dunia. Dan penghasilnya salah satunya adalah di Kalimantan, di Berau, kemudian di Sumatera Selatan, di Bukit Asam, dan Sumatera Barat tuh di Sawah Lunto, ya. Wujudnya batu bara hitam, ya, seperti areng. Kemudian juga ada emas putih, ya. Yang disebut dengan emas putih adalah aluminium, ya, karena banyak digunakan di berbagai peralatan. Dia adalah logam yang tidak berkarat, bisa ditekuk-tekuk dengan mudah, ya, seperti panci. Juga pesawat itu terbuat dari bodinya ada banyak aluminiumnya. Adalah tambangnya bernama bauksit. Saya ulangi, bauksit, ya. Bentuknya sebenarnya seperti batuan biasa, ya, warnanya kemerah-merahan seperti gambar. Kemudian nanti kalau diolah dia akan menjadi aluminium. Nah, aluminium ini sangat penting untuk berbagai alat logam yang mudah untuk dibentuk tetapi tidak berkarat. Produksinya yang paling terkenal itu di Bintan, Riau, dan juga di Singkawang, Kalimantan Barat. Kemudian yang keempat adalah pasir besi. Pasir besi adalah bahan baku pembuatan logam besi. Jadi besi sebelum jadi besi adalah masih berupa pasir, kemudian dipanaskan dan dibentuk menjadi besi. Di Jawa ada tambangnya di Cilacap, kemudian ada juga di Jogja, dan di Sulawesi ada di pegunungan Verbeek, juga di tempat lain di Kalimantan ada di Pulau Sebuku. Artinya Indonesia cukup banyak memiliki tambang-tambang pasir besi. Kemudian yang terakhir adalah tambang yang cukup terkenal, yaitu tambang emas. Siapa yang tidak kenal emas dan siapa yang tidak mau menggunakannya? Emas termasuk bahan tambang dan termasuk batu mulia, karena selain tahan karat, tidak berkarat, juga tahan lama, ya. Jadi dapat disimpan dan dapat diperjualbelikan tanpa berkurang nilainya. Itulah emas. Dan warnanya indah. Indonesia memiliki tempat tambang emas yang banyak, seperti di Papua, yaitu di Timika, terkenal dengan PT Freeport. Sekarang sudah dimiliki oleh PT Inalum, ya.
kemudian di Sambas, kemudian di Melaboh, dan di tempat lain seperti di Rejang Lebong dan juga di Logos, Riau. Ya, itulah beberapa bahan tambang yang menjadi andalan Indonesia dan kita harus menggunakannya dengan hemat dan juga dengan cermat karena tidak dapat diperbaharui. Artinya untuk mendapatkannya bisa jadi perlu mencari tempat-tempat lain atau membutuhkan waktu jutaan tahun lagi untuk ada. Nah, tugas kalian adalah yang pertama, perhatikan kalian membuat peta salah satu pulau, boleh Jawa, Sumatera, atau Kalimantan. Kemudian tunjukkan beberapa tempat yang di situ terdapat bahan tambang yang tadi Pak Guru sebutkan. Boleh minyak, boleh batu bara, kemudian kamu tulis di bawahnya. Kamu tunjuk tempatnya, mungkin kasih huruf A atau B, kemudian di bawahnya A itu penghasil apa, nama kotanya apa gitu ya. Minimal satu pulau ya. Tulis di buku tugas untuk dikumpulkan pada bulan September. Kemudian tugas yang lain adalah sebagai berikut. Terima kasih, selamat belajar. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.